Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran, salatan wa salaman la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nanu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, saudaraku kaum muslim wal muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada junjungan kita kariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insyaAllah di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang masalah zikir. Jika kamu melihat surga, maka merumputlah di kebunnya. Ditanya, apa itu kebun surga? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis zikir. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Ahzab ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullah. Ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsira. Ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsira. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah dengan ingatan yang banyak. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairin a'malikum." Ingatlah, aku akan memberitahu kalian tentang sebaik-baik amal kalian. Wasqaha inda malikakum wa arfa'iha fi darajatikum. Paling sucinya amal kalian di sisi raja kalian, paling tinggi amal kalian dalam tingkatan beberapa derajat. Wa khairim min i'ta'iz zahabi wal wariqa wa antalqau aduwakum fadribu a'nakakum wa yadribu a'nakakum. Dan paling baik pemberiannya daripada emas dan perak. Jika kalian bertemu musuh-musuh kalian, maka kalian memukul leher-leher mereka dan mereka membalas memukul leher-leher kalian. Para sahabat bertanya, qalu mazaka ya Rasulullah. Apa itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala zikrullahi ta'ala. Berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
La taqumus sa'atu ala ahadi yaqul Allah Allah. Hari kiamat tidak akan datang atas seseorang yang mengucapkan Allah Allah Allah. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta la yuqanu fil ard." Kiamat tidak akan terjadi di bumi ini hingga tidak ada orang yang mengucapkan Allah Allah. Zikir adalah syarat rukun yang paling kuat dalam perjalanan seseorang menuju Tuhannya, menuju al-haq. Bahkan beberapa dahannya merupakan tiang. Tidak akan sampai seorang menuju Allah kecuali dengan istiqamah dalam berzikir. Keberadaan daripada zikir kita sebagai tiang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bagaimana langgeng, bagaimana kita istiqamah mengingat Allah. Zikir dibagi menjadi dua, yaitu zikir lisan dan zikir hati. Zikir lisan bagi seseorang hamba yang menggunakan caranya akan mengantarkannya kepada keadaan istiqamah untuk berzikir hati. Zikir lisan ini punya pengaruh pada zikir hati. Jika hamba berzikir dengan lidah dan hati secara sekaligus, maka dia adalah seorang ahli zikir yang sempurna dalam sifat dan keadaan laku spiritualnya. Abu Ali Ad-Daghaq berkata, zikir menyebabkan daripada seseorang hatinya akan menjadi lembut. Zikir menyebarkan kewalian. Barang siapa yang menatapi zikir, maka dia dianugerahi penyebaran, dan jika dia mencabut zikirnya, maka penyebaran kewalian dicabut darinya. Muhammad Al-Wasiti pernah ditanya tentang zikir. Maka ia menjawab bahwa zikir adalah keluar dari medan kelengahan menuju kepastian musyahadah yang mampu mengalahkan tekanan, ketakutan, dan tarikan rasa cinta. Zunnun Al-Misri berkata, barang siapa ingat Allah dengan ingatan sesuatu di sisi ingatannya, zikir kepada Allah, dan Allah akan menjaganya dari segala sesuatu. Baginya punya pengganti dari segala hak. Suatu ketika Abu Usman ditanya seseorang dalam masalah zikir, "Wahai Abu Usman, aku telah berzikir kepada Allah, namun aku tidak mendapatkan kenikmatan di dalam hati kami." Maka Abu Usman berkata, "Pujilah Allah agar menghiasi di antara luka-lukamu dengan ketaatan." Dalam hadis yang masyhur, yaitu berasal dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iza ra'aitumul jannata farta'u biha, qila lahu wa ma riyadul jannah, faqala majalizuz zikr." Jika kamu melihat surga, maka merumputlah di kebunnya. Ditanya, apa itu kebun surga? Jawab Rasulullah, majalis zikir. Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa pada suatu hari Rasulullah keluar menuju para sahabat dan bersabda, "Ya ayuhan nas, irta'u fi riyal jannah." Qulna ya Rasulullah, ma riyadul jannah? Qala majalis zikir. Qala lagadu waruhu wazkuru man kanu hibu ayya'lama manzilatul indallahi ta'ala falyanzur kaifa manzilatullahi ta'ala indah fa innallaha ta'ala yunzilul abada khaitsu ansalahu min nafsihi. Wahai manusia, merumputlah kalian di kebun surga. Kami, yakni para sahabat, bertanya, "Wahai Rasul, apa kebun surga itu?" Rasul menjawab, majelis zikir. Kalian makan pagilah dengan zikir, makan sore dan berzikir. Barang siapa yang cinta kepada Allah, maka pandanglah bagaimana kedudukan Allah di sisinya, di hatinya. Sesungguhnya Allah turun pada hambanya menurut turunnya hamba di sisinya. Hadis riwayat Tirmizi. Dab Az-Zibli mengatakan, tidaklah Allah telah mengatakan, "Aku duduk di sisi orang yang mengingatku." Apa yang kalian peroleh, wahai manusia, dari majlis al-haq ini? Zikir itu mempunyai keistimewaan. Di antaranya ialah ia tidak dibatasi oleh waktu.
Bahkan tidak ada waktu kecuali seorang hamba diperintahkan berzikir, baik yang bersifat wajib atau sunnah. Solat meskipun kedudukannya sebagai ibadah yang paling mulia, namun dalam waktu-waktu tertentu tidak boleh dilaksanakan. Sedangkan zikir boleh dilaksanakan sepanjang masa dan di mana saja. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa la junubihim. Orang-orang yang mengingat, yakni zikir kepada Allah baik dengan dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Al-Quran surah Al-Imran ayat 191. Suatu ketika Syekh Abdul Rahman bertanya kepada Abu Ali Ad-Daqaq, lebih mulia manakah berzikir atau berfikir? Abu Ali Ad-Daqaq heran, ada apa dengan pikiranmu? Jawab Syekh Abu Abdul Rahman, bagiku zikir lebih sempurna daripada berfikir, karena zat al-haq disifati dengan zikir, tidak dengan fikir. Sesuatu yang sifat asli al-haq adalah lebih sempurna daripada sesuatu yang khususkan oleh makhluk sebagai sifat al-haq. Dan Abu Ali Ad-Daqaq tersenyum membenarkan pendapat temannya itu. Kata Muhammad Al-Qattani, seandainya tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa zikir kepadanya adalah kewajiban terhadapku, maka pasti aku tidak akan mengingatnya sebagai pengagungan kepadanya seperti aku mengingatnya. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa suatu ketika Malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan firman Allah, aku, yakni Allah, memberi umatmu sesuatu yang belum pernah kuberikan kepada umat lain. Karena itu ingatlah, berzikirlah kalian, maka aku pasti mengingatmu. Di dalam sebagian kitab-kitab agama, Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Tuhan, wahai Tuhan, di mana engkau berada? Jawab Tuhan, di hati hambaku yang beriman. Maksudnya ialah amalan zikir yang menetap di dalam hati, karena Allah Subhanahu wa taala bebas dari segala hal yang bersifat menetap, berubah atau pindah. Dia menetap, zikir mewujudkannya dalam hati kita. Sahal bin Abdullah berkata, tiada hari selain zat yang maha agung memanggil, wahai hambaku, kamu tidak pernah berbuat adil terhadapku. Engkau memohon kepadaku, tetapi engkau pergi dariku. Aku menghilangkan musibah darimu, tapi engkau memikul beban-beban kesalahan. Wahai anak Adam, apa yang kamu katakan besok ketika datang kepadaku? Sesungguhnya di surga terdapat lembah yang subur. Ketika ahli zikir melakukan zikir, para malaikat menanami pohon-pohon di lembah itu. Ketika sebagian malaikat berhenti, ditanya kepada mereka, mengapa kamu berhenti menanam? Lalu jawab, kawanku ahli zikir membuat badanku lemah dan payah karena dia berhenti berzikir. Kenikmatan yang hilang dapat dicari dalam 3 hal, yaitu di dalam solat, di dalam zikir, dan di dalam membaca Al-Quranul Karim. Jika dari ketika amalan itu tidak ditemukan, pertanda bahwa terdapat hijab antara seorang hamba dengan Allah, pertanda belum terkabulkan daripada terbukanya mata batin untuk menyingkap suatu keajaiban. Barang siapa yang tidak merasakan kerasnya lupa, maka ia tidak akan merasakan manisnya dan nikmatnya berzikir. Syarih Asy-Syikhti berkata, dalam sebagian kitab disebutkan, jika mengingatku lebih menguasai hambaku, berarti dia rindu kepadaku dan membuat aku rindu kepadanya. Syarik menambahkan, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, bersamaku bergembiralah dan dengan mengingatku bersenang-senanglah. Hadirin ya, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagaimana pentingnya kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faskuruni ashkurkum. Ingat Allah, maka Allah mengingat kita. Mudah-mudahan kita tetap selalu istiqamah menjalankan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dimanapun kita berada, agar Allah ingat kepada kita. Mudah-mudahan dalam pengajian kita ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Al-Fakir, kalau ada kehilapan, kesalahan mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon minta ampun. Innallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang.
Maka dari itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita tutup pengajian ini. Insyaallah taala birahmatil wa karamati minal amin. Alhamdulillah wa syukurilillah wa ni'matul iman wal islam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina ma fil awwal wa akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadil hajab. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa ta'atika husna ibadatik. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tetapkan kami selalu menjalankan zikir ya Allah, ingat kepada-Mu ya Allah dimanapun kami berada ya Allah, selalu istiqamah ya Allah. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aril batil batil warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma salam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.